Alhamdulillah ada Bang Onim di sini. Kita akan bertanya ataupun mungkin dapatkan pencerahan tentang makna kemerdekaan dan hubungan kemerdekaan antara Indonesia dan Palestina dari sisi sejarah dan sebagainya. Dan Bang Onim kebetulan juga tentu punya lebih banyak data tentang kita, Indonesia dan Palestina ini seperti apa. Bagaimana Bang Onim? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kunjungannya, dan ini kita berada di momen yang mana mengingatkan kita tentang perjuangan para tokoh bangsa, pendiri bangsa untuk meraih kemerdekaan atas izin Allah SWT. Yang mana saat ini kita sudah merdeka 79 tahun, Ya. waktu yang tidak singkat ya, sudah lama banget. Alhamdulillah Indonesia bisa meraih kemerdekaan. Ini salah satunya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang meraih kemerdekaan, tentunya berbagai cara yang dilakukan oleh para tokoh bangsa, yaitu mereka berjuang mengorbankan waktu mereka, mengorbankan darah mereka, nyawa mereka. Nah, itu salah satu risikonya kalau kita ingin meraih kemerdekaan. Nah, itu yang sudah diraih oleh bangsa Indonesia setelah kita dijajah lebih dari 350 tahun. Alhamdulillah, salah satu juga Indonesia meraih kemerdekaan atas persatuan dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Akhirnya dengan persatuan tersebut pun kita bisa meraih kemerdekaan. Dan teman-teman, tentunya kita sudah meraih kemerdekaan nih, tapi ada satu-satunya negara yang sampai dengan saat ini di muka bumi, di dunia ini, itu belum meraih kemerdekaan sama sekali. Dan kalau kita berbicara tentang hubungan antara Indonesia dan Palestina, ternyata hubungannya itu bukan puluhan tahun. Tapi sebelum Indonesia meraih kemerdekaan, masih terjadi peperangan Perang Dunia Kedua. Yang waktu itu Palestina pun tidak baik-baik saja. Tapi kenapa mereka memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia? Karena pada saat itu tokoh dan juga mufti yang ada dan ulama Palestina itu mereka memahami bahwa jumlah muslim terbesar di dunia itu adanya di Indonesia. Tentunya kalau kita berkontribusi untuk memberikan kemerdekaan, memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia, maka Indonesia setelah merdeka pasti akan timbal balik, mereka akan memberikan dukungan kepada bangsa Palestina. Nah, dengan histori seperti itulah kenapa sampai dengan saat ini tokoh bangsa Indonesia, Presiden Indonesia, Kementerian Luar Negeri Indonesia, instansi Muslim yang Indonesia, mereka paham bahwa ada sebuah negara yang pernah memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia, itu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ini kalau kita berbicara tentang balas budi ya. Dan balas budi ini tentunya walaupun kita berada di Indonesia, ada 1-2 oknum yang sengaja meredupkan semangat tersebut agar supaya kita lupa bahwa kita berhutang budi terhadap masyarakat Palestina. Tapi saya sebagai seorang aktivis yang sudah terjun di dunia kemanusiaan belasan tahun, saya memahami bahwa Indonesia tidak akan membiarkan Palestina berjuang sendiri. Walaupun dalam situasi perubahan politik, perubahan kepresidenan, perubahan situasi keamanan, itu saya memahami bahwa Indonesia alhamdulillah sampai dengan saat ini tetap memberikan dukungan kemerdekaan bangsa Palestina. Ya, insya Allah. Ya, mungkin dengan begitu kita juga paham ya, kita mulailah saat ini menjaga apa yang kita lakukan sehari-hari, jangan sampai melukai hati saudara kita di Palestina, mungkin juga mengkonsumsi yang sebenarnya produk-produk mendukung penjajahan di sana dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa kita bincangkan hari ini. Tapi dan tentunya semoga apa yang telah kita raih itu sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga
tidak lupa dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Apalagi saat ini kan sudah 10 bulan terjadi genosida di Gaza, menewaskan lebih dari 40.000. Ini yang tercatat, belum lagi belasan ribu yang tidak tercatat di bawah reruntuhan tersebut. Ada juga yang dikubur hidup-hidup. Ada yang dikubur hidup-hidup. Dan ya semoga karunia yang diberikan Allah kepada bangsa Indonesia, bentuk kesyukuran kita senantiasa mendoakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, sehingga mereka bisa terbebas, bisa keluar dari situasi penderitaan yang sedang mereka alami saat ini. Karena yang mereka lakukan ini tentunya Bang Benny perlu sampaikan bahwa kita sebagai muslim, yang dilakukan oleh bangsa Palestina itu ternyata mereka mewakili kita. Ada nggak berani atau bersedia mewakili orang lain dengan resikonya adalah nyawa dan darah? Tentunya dalam situasi seperti ini itu hanya orang-orang Palestina yang mampu untuk mewakili umat Islam di dunia berjumlah 1,9 miliar. Maksud saya mewakili itu karena yang diperjuangkan oleh masyarakat Palestina ini adalah menjaga nurul Islam, cahaya Islam di bumi Syam Palestina. Di Palestina ada kiblat pertama yang nanti kita kenal dengan Masjidil Aqsa Mubarak. Kita juga memahami dan tahu bahwa mukjizat Isra wal Mi'raj adanya di mana? Di Palestina. Ribuan para sahabat itu mereka sudah mengorbankan jiwa mereka untuk membebaskan Baitul Maqdis dan tanah Palestina. Dengan demikian kita patut bersyukur kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di jalur Gaza, yang telah mewakili kita. Salah satu bentuk kesyukuran kita ya mendoakan mereka. Kalaupun contohnya kita punya kelebihan, tapi ini jangan dijadikan sebagai tujuan kita sebenarnya untuk berjuang, yaitu kontribusi dalam bentuk materi. Kalau bisa itu dalam bentuk materi, itu kita nomor 10 kan. Akan tetapi yang kita kedepankan itu adalah doa yang utama, karena doa itu silahul mukmin, doa loh. Ya, itu dalam hadis, dalam Al-Quran itu sudah dikatakan bahwa doa asilahul mukmin, bukan uang asilahul mukmin. Nah ini yang harus kita pertegas lagi kepada umat Islam yang ada di Indonesia, bahwa yang kita persembahkan itu hanya sebagian kecil dan untuk menggugurkan kewajiban kita. Nah, saya beberapa kali menyampaikan di setiap kesempatan, kalau bisa itu para ulama, terus juga teman-teman aktivis kemanusiaan itu lebih mengedepankan yang namanya isu Palestina itu ke tarbiyah, alias mengedukasi dan juga memberikan pemahaman kepada publik yang ada di Indonesia, khususnya muslimin. Dan ini bukan hanya urusan antar Islam saja, karena ini masalah kemanusiaan. Seperti itu yang memang harus selalu kita sampaikan kepada publik yang ada di Indonesia. Terima kasih, Masya Allah. Dan ada satu yang menarik tadi teringat saya. Sebelum perang yang terkini ini, sebenarnya orang di Palestina itu tahu tidak sih kita ini ada tanggal kemerdekaan tanggal 17 Agustus, dan mereka sepertinya ngapain di sana? Kalau sebelum terjadi peperangan itu bisa dikatakan saya sendiri orang Indonesia pertama yang mengadakan atau melibatkan orang-orang Palestina di Gaza untuk ikut memeriahkan hari ulang tahun atau 17-an itu, alhamdulillah Bang Onim. Dengan perlombaan lari karung itu setiap tahun kami adakan. Terus juga panjat pinang, lari sendok, tarik tambang, itu saya menyampaikan kepada mereka bahwa inilah salah satu budaya kami, inilah salah satu kebiasaan kami pada saat kami memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Semoga kalian Palestina pun bisa meraih kemerdekaan dengan cara-cara yang seperti dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama, yang kedua, bisa dikatakan putra Indonesia pertama yang melibatkan elemen bangsa Palestina di Gaza untuk meraih hari ulang tahun kemerdekaan, yang membawa bendera Indonesia Palestina paskibraka Palestina di Gaza, yang membaca teks proklamasi dalam bahasa Arab itu dari generasi yang ada di jalur Gaza. Itu saya latih mereka. Saya sengaja untuk menanamkan kepada mereka agar supaya mereka tetap bersemangat untuk bisa meraih kemerdekaan. Dan karena terjadi peperangan saat ini ya hanya mimpi saja. Jadi saya pun hanya teringat bahwa ternyata
Saya pernah di sana itu melihat langsung mereka mengadakan atau mengibarkan bendera Indonesia. Itu salah satu cara yang saya lakukan untuk menanamkan kecintaan orang Palestina terhadap Indonesia. Ya, semoga saja lah aman, Bang Onim bisa pulang, bisa bertemu dengan keluarga, bisa mengadakan program dan lain-lain. Ya, salah satunya dengan ikut memeriahkan 17-an di jalur Gaza. Oke, mungkin terakhir dari saya dan Bang Onim mengucapkan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Semoga Indonesia menjadi negara yang berdaulat, kemudian juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sehingga tidak ada lagi penjajahan di atas dunia. Mungkin demikian Bang Onim. Ya, selamat memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Semoga Indonesia semakin maju, semakin jaya, dan semakin menjunjung rasa kemanusiaan dan juga hak-hak dalam beribadah khususnya di Indonesia. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.